Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas mengenai langkah Rizik Sihab bersama tim kuasa hukum yang walk out dari persidangan tadi. Masih bersama kami di sini ada Henry Yosodiningrat, ada juga Aziz Yanuar. Saya ke Pak Aziz lagi. Pak Aziz, kalau tadi kata Bung Henry seharusnya sebagai tim kuasa hukum Anda harusnya menengahi, bukan justru ikutan terdakwa atau klien Anda untuk walk out dari ruang sidang. Respon Anda? Ya terserah saja. Kita kan kuasa hukum klien, bukan kuasa hukum Kompas atau Bang Yusuf. Jadi kita di sini punya pertimbangan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan dari klien, bukan kepentingan orang lain daripada itu. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, tadi saya disampaikan beberapa ketentuan bahwa saya juga mau menyampaikan ketentuan bahwa sesuai KUHAP ya. KUHAP ini lebih tinggi dibandingkan peraturan Mahkamah Agung itu. Artinya di KUHAP jelas di pasal 152 ya. Hakim memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan para saksi dan juga terdakwa ke pengadilan gitu kan, bukan ke rutan Mabes Polri. Kemudian juga jangan lupa ya asas equality before the law. Gitu. Kita bicara persamaan hukum, kita bicara keadilan gitu kan. Tapi gitu kan, kita lupa bahwa beberapa kasus termasuk antara lain Pak Napoleon, Irjen Prasetyo, ya, Ibu Jaksa Pinangki, dan kasus-kasus yang semacamnya itu banyak kemarin, ya. Itu sidangnya itu offline semua, tidak daring, dia datangkan semua. Gimana? Asas itu apa udah nggak berlaku? Apa cuma asas yang dibilang Bang Henry tadi, gitu kan? Bang Henry tadi kan katakan asas itu. Saya hormati itu. Tapi di sini juga ada asas equality before the law yang kita menagih persamaan di depan hukum. Gitu. Satu lagi Mbak, saya mau sampaikan bahwa Perma itu kan tanggal 25 September 2020 ya, nomor 4 gitu kan. Ada satu sebenarnya, kita di situ kan untuk penyelesaian perkara sederhana, cepat, berbiaya ringan, kemudian terkendala COVID. Ada satu lagi, dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Itu jadi catatan gitu loh. Kita jadi jangan memperhatikan aspek satu saja, tapi melupakan aspek Habib Rizik itu sendiri dan juga terdakwa lainnya. Mereka punya hak dan mereka tidak mau. Itu kan hak gitu loh. Dan harus kita hormati. Oleh karena itu, marilah kita mengedukasi masyarakat juga bahwa kita tidak harus gitu kan. Semua yang memang diatur meskipun bertentangan dengan asasi manusia, meskipun bertentangan dengan asas equality before the law, tidak adil, di sana boleh, di sini tidak boleh. Lalu kita diam saja, ini bicara hak, kita memperjuangkan hak di situ. Bung Henry, kalau memang tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Aziz bahwa memang ada beberapa persidangan yang sebelumnya dijalankan secara offline. Apakah memang butuh ada kajian baru terkait dengan sistem peradilan online yang saat ini sedang berjalan? Oke, pertama kalau disebut kita mengacu pada azas equality before the law, bukan ini, nggak tepat, itu satu ya. Bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, itu betul. Tapi kaitannya dengan KUHAP bahwa itu hukum yang lebih tinggi dari Perma, sekali lagi saya mengingatkan bahwa di dalam Perma itu sebagai istilah Rolls-Royce van Heckending, sebagai dasar berpijaknya itu adalah menunjuk pada azas hukum, azas salus populis suprema lex esto. Tolong dibaca itu. Di situ hukum tertinggi ya, hukum tertinggi loh ya, adalah pertimbangan untuk keselamatan manusia. Nah, demi untuk keselamatan manusia kaitannya dengan situasi COVID, maka dalam hal hukum acara yang berkaitan dengan persidangan itu kita harus tunduk pada Perma. Ya, jadi jangan dibalik-balik ya. Saya tahu persis bahwa peraturan Mahkamah Agung posisinya di bawah undang-undang, saya paham itu. Ya, bahwa asas equality before the law benar, tapi bukan dalam kasus ini untuk diterapkan. Begitu aja. Nah, kalau dikatakan kita mengedukasi masyarakat tidak dengan cara seperti itu, tidak dengan cara menuding-nuding hakim di persidangan, tidak dengan cara walk out, itu tidak mengedukasi. Justru saya anggap itu memprovokasi dan sangat tidak terpuji bagi seorang advokat. Saya ini advokat, dan saya praktek sudah hampir 50 tahun. Jadi saya sangat menyayangkan kalau profesi advokat ini akan tercoreng-moreng dengan cara-cara emosional seperti itu.
Baik, tapi bagaimana dengan kajian sistem peradilan online? Apakah memang sekarang, apalagi kita melihat proses vaksinasi sudah mulai berjalan, ada beberapa sistem peradilan yang juga bahkan sudah bisa dilakukan secara offline. Apakah memang sudah bisa dikaji untuk kemudian dilakukan relaksasi di zona-zona tertentu sudah bisa dilakukan secara offline terkait hal ini? Bung Henry, menurut Anda? Gini, kita juga harus melihat kasus per kasus ya. Kasus ini berpotensi untuk menimbulkan kerumunan lagi. Ya, mantan pengikut FPI yang sudah dibubarkan itu juga berpotensi. Ya, selama ini kan kita melihat bagaimana selalu ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum. Nah, mungkin dia salah satu pertimbangannya adalah untuk itu. Nggak bisa dipungkiri lah bahwa kami menjamin, siapa yang menjamin akan merepotkan aparat penegak hukum. Dan juga diingat ya, prinsip persidangan ini adalah peradilan yang bersifat murah, cepat, dan sederhana. Ini termasuk yang sederhana dan termasuk yang murah. Itu ada azas hukum itu ya. Jadi itu juga supaya dipertimbangkan oleh teman-teman advokat ya. Saya tahu bagaimana kita membela kepentingan klien. Itu kan bisa dibicarakan kalau terkait dengan masalah sinyal ya, terkait dengan masalah internet yang nggak kuat, bisa dibicarakan, bisa diatur. Ya, tidak dengan cara seperti itu. Nah, coba itu ada di persidangan lah. Seperti apa itu membentak-bentak, kemudian langsung walk out, itu saya malu saya sebagai advokat. Ya, itu aja. Pak Aziz, respon Anda? Ya, kalau saya justru malu juga ya, tapi bukan ke arah pembicaraan Bang Henry. Saya malu ya melihat ada anak bangsa yang dizolimi sedemikian rupa, ada ulama yang dizolimi sedemikian rupa, ya kan, bersama rekan-rekannya seperti itu kan. Sudah pemeriksaan kepolisian diperiksa langsung, ditahan langsung untuk kasus yang aneh bin ajaib gitu kan. Sudah begitu ketika pas persidangan juga diperlakukan seperti itu. Tidak diberi kesempatan untuk langsung hadir ya kan, dengan alasan ini itu. Sementara tadi saya sudah kasih contoh yang lain boleh. Saya juga malu gitu sebagai seorang, bukan advokat, saya sebagai manusia biasa dan masyarakat Indonesia, saya malu gitu loh. Ada gitu anak bangsa yang diperlakukan seperti itu gitu loh. Tapi yang menyuarakan untuk keadilan seperti itu ada saja nada-nada sumbangnya. Tapi saya menghormati, tidak masalah. Tapi saya hanya mengungkapkan, saya juga malu. Tapi malu dengan konteks yang berbeda tadi. Dan perihal mengenai permintaan beliau tidak muluk-muluk kok. Mintanya hanya dihadirkan untuk dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di persidangan. Seperti itu. Jadi bukan, dan alasannya jelas. Dan alasannya tadi sudah disampaikan oleh Habib Rizik bahwa ada 5 alasan. Antara lain koneksinya tadi sering terputus, akhirnya ada yang miss beberapa kalimat, beberapa kata, dan tidak maksimal dalam hal pembelaan. Kemudian juga untuk keadilan, tadi sudah dijelaskan bahwa proses persidangan yang lain juga ada, tadi saya sudah kasih contohnya. Kemudian ini juga kasusnya bukan kasus biasa kan, yang menjadi sorotan. Oleh karena itu marilah juga secara hak asasi manusia juga Habib Rizik dan kawan-kawan ini berhak. Dan mereka meminta ini untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan jaksa, untuk kepentingan Pak Hakim. Bukan, ini untuk kepentingan anak bangsa, Habib Rizik dan kawan-kawan gitu loh. Makanya kita hormati. Tadi hakim langsung menetapkan itu yang kita kecewa. Dan Habib Rizik menghormati, mengatakan mohon maaf, mohon izin majelis hakim, saya meninggalkan ruang sidang. Sudah bilang, tapi hakim malah bicara sebaliknya. Nah, ini kan jadi ada yang miss kan gitu loh. Tapi memang bukankah tidak boleh meninggalkan ruang sidang tanpa izin majelis hakim, Pak Aziz? Itu kan hak, Mbak. Tadi kan udah bilang, majelis hakim ada permohonan ya dari Habib Rizik, tidak dikabulkan seperti itu langsung di situ. Ya Habib Rizik kecewa, kemudian beliau sudahlah meninggalkan. Dan sebagai catatan bahwa ini akan kita lanjutkan gitu kan, sepanjang beliau dan kawan-kawan tidak dihadirkan di ruang persidangan secara langsung. Seperti itu. Biarkan Habib Rizik sudah mengatakan terserah mau divonis tanpa beliau, terserah. Beliau tidak ambil pusing. Kalian saja kalau mau zolim, begitu menurut beliau ya. Artinya begini, 19 Maret besok, ini masih 3 hari lagi, ini akan digelar persidangan. Ketika persidangannya masih akan dilakukan secara online, begitu, artinya Rizik Syihab bersama tim kuasa hukum sudah declare bahwa tidak akan menghadiri persidangan? Tidak akan, Habib Rizik tidak akan keluar dari selnya
dengan alasan apapun terkait dengan sidang online tadi. Akan tetapi kalau offline, sidang langsung, sepekan 20 kali sidang pun dijalani oleh Habib Rizik. Demikian, Mbak. Bang Henry, bagaimana jika terdakwa dan juga tim majelis hakim masih belum mendapatkan titik temu? Apakah memang bisa jatuh vonis tanpa hadirnya terdakwa di persidangan? Saya hanya minta supaya tidak memaksakan kehendak. Ya, tidak memaksakan kehendak. Jadi saya nggak akan campur lebih jauh. Saya ingatkan pada teman-teman advokat untuk mengingatkan kliennya, jangan karena tidak setuju untuk sidang offline terus keluar, kemudian kita ikut keluar. Itu aja, jangan memaksakan kehendak. Negara hukum ada aturannya. Ya, itu aja. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Henry Yosodiningrat dan juga Aziz Yanuar. Terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih.